Selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi di Podcast Hujan di Teladan. Hujan di Teladan. Yeay. Nah, kali ini aku sama Ridwan kembali lagi di salah satu edisi spesial ya Wan ya. Iya bener banget. Spesial Lebaran. Woi. Nah, hari ini kita udah undang siapa aja nih Wan? Jadi hari ini kita ngundang dua teman kita, masih anak teladan ya karena Ganteng-ganteng, cantik-cantik. ada yang pertama nih, ada peraih juara 1 UN SDIAE tahun 2019, Auliansyah Rizky. Penjilat. Serempet. Dan yang kedua ini ada salah satu teman kita juga, cewek cantik ya, gila. Itu namanya Kamila Rahmatul Ummah. Halo semuanya. Halo. Boleh dong kalian kenalan singkat aja profil kalian berdua, mulai mungkin dari Mila dulu deh. Oke, halo teman-teman pendengar setia Hujan di Teladan. Sebelumnya perkenalkan, namaku Kamila Rahmatul Ummah, biasa dipanggil Kamila atau Mila. Sekarang aku kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada gitu. Aku alumni SMA 1 juga sama kayak Ridwan, Ova, juga Rizky gitu guys. Oke. Oh itu sekarang lanjut. Sungsang, boleh nih diceritain gimana kisah hidupnya? Kok kisah hidupnya mas? Kenalan mas, kok kisah hidup? Iya singkat. Oke. Halo semua, kenalkan namaku Auliansyah Rizky TKD, bisa dipanggil Rizky atau Sungsang. Sekarang aku kuliah di ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, jurusan Teknik Industri. Dulu aku juga sama di Teladan juga sama teman-teman di sini. Oke, dah. Mantap Ya. Oh. Ini dua orang yang apa istilahnya kayaknya Outstanding. Nah, yang satunya prestasinya banyak, yang satu ilmunya banyak. Gak ada prestasinya. Amin. Oke deh. Sekarang nih kita langsung bahas-bahas ringan aja. Kan sekarang lagi trending nih tentang PSBB yang udah mulai ditarik gitu sama pemerintah. Padahal kita sendiri masih sering lihat kalau kasus COVID itu masih terus naik. Nah, menurut teman-teman sendiri pendapat nih gimana sih? Terutama kasus yang masih pada mudik nih waktu PSBB, padahal kasus COVID itu terus-terusan naik. Oke, mulai dari siapa dulu? Monggo Mbak Mila. Atau mau Sungsang? Sungsang nggak apa-apa, Sungsang. Enggak, Mbak Mila dulu aja. Aku Oh ya dulu. udah. Apa Ridwan dulu mungkin boleh? Ya jangan Mila, dong, kan Mila. ini ya dulu, apa tamunya dulu. Mila. Gimana ya? Jujur kalau aku tuh sebenarnya kan anaknya mudik setiap tahun ya. Jadi karena ayahku itu dari Subang, Jawa Barat, makanya tiap tahun itu aku ada ritual mudik tuh. Nah terus waktu dikasih tahu, wah ada PSBB dan kita nggak boleh kesana. Dan kalau misalnya kesana pun kita harus ada karantina. Jadi kayak agak sedih juga sih. Maksudnya nggak bisa ketemu sama keluarga, bisa kumpul-kumpul juga sama keluarga dari ayah. Tapi aku kayak mengambil sisi positifnya, kayak ya udah nggak apa-apa, untuk tahun ini nggak usah dulu, yang penting kakek nenekku di sana sehat, kita tetap kontak lewat telepon, kita tetap tanyain keadaannya, kabar-kabarnya juga, kita juga masih bisa fit call. Jadi untuk kan kita nggak pernah tahu ya kalau misalnya di jalan, bisa jadi di rest areanya kan kumuh ya, kadang ya kumuh, terus banyak orang, jadi rentan banget buat penyebaran virus corona. Makanya aku yang mengambil sisi positif, oke lah kita nggak usah mudik dulu, daripada nanti kalau misalnya kita udah sampai sana terus kita malah membawa virusnya itu waktu perjalanan kayak gitu. Dan kakek nenekku kan juga udah tua banget ya, jadi kayak rentan gitu kan, kalau misalnya ada virus sedikit, takutnya kalau kita kepegang atau kita berinteraksi langsung itu takutnya kena gitu sih. Berarti Mila tim yang gak mudik ya, walaupun kangen ya mesti ya. Iya betul banget. Nah kalau Sungsang nih gimana nih?
Kalau aku juga kali tahun ini nggak mudik dulu, soalnya emang dari keluarga sepakat kalau kita emang nggak mudik dulu gitu. Dan kalau menanggapi tentang masalah mudik di Indonesia ini sebenarnya menurutku suatu keputusan yang bagus gitu loh dari pemerintah, kebijakan pemerintah di mana setiap pemudik dari luar harus ada karantina 14 hari. Alhasil orang yang mau mudik pun mesti mikir 2 kali kan, udah ngambil cuti yang panas-panas cuma 7 hari, ya karantinanya 14 hari kan gitu. Ya akhirnya kebijakannya bagus, cuman yang disayangkan gini, oke kita syukuri kebijakannya bagus, tapi ternyata agak sedikit terlambat nih karena dulu awal-awal masih banyak yang lolos. Jadi pemudik-pemudik yang awal-awal itu lolos, berhasil mudik dan ternyata banyak ada pertambahan kasus di daerah tujuan mudiknya itu gitu. Jadi menurutku PSBB, kebijakan karantina oleh pemudik itu kebijakan yang bagus banget dan alhamdulillah ya bisa mengurangi kasus-kasus yang ada gitu. Oke. Kan ini kan Mila sama Sungsang berarti aku simpulkan kalau sepakat ya kalau ini PSBB itu keputusan yang bagus ya dari pemerintah ya, kebijakan yang bagus dari pemerintah. Nah tapi kan kita masih sering lihat kalau realitanya di orang Indonesia sendiri masih banyak yang suka mudik. Nah tanggapannya untuk orang-orang yang seperti itu gimana nih? Oke, mau siapa dulu? Mungkin aku dulu. Ya, Sungsang dulu. Oke. Kalau menurutku kita 100% nggak bisa menyalahkan para masyarakat nih, para pemudik karena banyak dari masyarakat yang memang belum merasakan dampak negatifnya kalau dia mudik. Jadi kayak aku insya Allah aku sehat, aku emang mau mudik, aku kayaknya kebal-kebal aja ya udahlah nggak apa-apa, itu cuma buat orang yang istilahnya mungkin tua atau mungkin gampang sakit, aku mah sehat nggak masalah gitu. Hasil dia sok berani, tapi kita nggak tahu di jalan dia ada apa, nanti dia bawa penyakit karier atau gimana nggak tahu kan. Dan oleh karena itu dibutuhkan suatu dorongan eksternal, dalam hal ini kebijakan dari pemerintah gitu. Jadi tanggapanku orang-orang yang masih ngeyel tuh ya kita nggak bisa menyalahkan 100%, kita cuma bisa menyarankan, memberi istilahnya gambaran gitu ya dampak-dampak negatif yang akan terjadi. Nah tapi kalau bisa saran terus perintah itu juga harus disertai dengan kebijakan yang mengikat ini dari pemerintah. Insya Allah dengan diberi penjelasan yang baik-baik, ada juga peraturan yang bagus, alhasil teman-teman para pemudik ini paham kalau misalnya sebaiknya pemudik jangan dilakukan terlebih dahulu selama corona ini. Jadi memang butuh dorongan internal maupun eksternal. Oke, menarik nih. Sebelum mau ke Mila, aku mau tanya bentar nih Sang. Kan tadi bilang akan baiknya itu banyak yang menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya supaya nggak mudik dulu gitu kan ya. Nah, yang bertugas untuk memberikan pesan-pesan ini kira-kira siapa Sang? Kalau menurutku ya untuk istilahnya memberikan pesan-pesan ini semua lapisan masyarakat harus bertanggung jawab, mau itu yang orang tua, yang mungkin kakak nenek kita, anak kecil maupun mahasiswa, karena semuanya mesti punya peran dan porsinya masing-masing. Kadang-kadang anak kecil kalau ngomong orang tua kayak luluh gitu. Kadang-kadang kalau orang tua ngomongin ke anak-anak muda remaja nggak didengerin. Jadi emang harus dari segala lapisan masyarakat, segala usia itu saling menguatkan satu sama lain gitu. Tapi mungkin untuk yang paling paham tentang menyaring berita hoax yang benar yang mana, terus perkembangan informasi COVID di dunia seperti apa, pencegahan seperti apa, menurutku yang paling paham itu mahasiswa atau pemuda kayak generasi kayak kita gini. Jadi semua lapisan masyarakat harus saling menguatkan, memberikan pesan, tapi yang jadi tonggak utamanya menurutku mahasiswa. Oke, mantap banget nih. Nah ini kan udah dari Sungsang nih. Nah kalau dari Mila gimana? Aku kurang lebih setuju ya sama si Sungsang ini karena menurutku opininya bagus banget, dimana sebenarnya tuh orang-orang kenapa sih pada bandel. Aku juga kadang suka mikir loh, mereka tuh apa nggak sayang gitu sama dirinya mereka sendiri, juga sama orang-orang yang mereka itu temuin gitu, entah itu teman, entah itu pacar, entah itu keluarga, entah itu siapa gitu. Kenapa gitu mereka nggak mau menahan ego sejenak gitu untuk nggak mudik dulu, untuk nggak ketemu dulu. Tapi ya itu semua balik lagi sama ego mereka masing-masing juga kan. Jadi ya kita juga bener kata Sungsang, kita nggak bisa nyalahin gitu. Overall aku setuju sih. Oke.
Terus kalau menurut Mila sendiri kira-kira yang bisa dilakuin nih, kan tadi kan berarti nggak setuju ya kalau misalkan orang-orang pada balik kampung di masa PSBB, yang kira-kira bisa dilakuin dari kalangan-kalangan kita nih kayak pemuda-pemuda zaman sekarang supaya masyarakat tuh pada nggak mudik. Nah itu kira-kira apa Mira? Mungkin lebih ke ini aja sih ya. Kalau kita kan sekarang kan eranya kan di media sosial. Jadi kayak lebih ke campaign di mana ayo kita di rumah aja dan kita bisa melakukan hal-hal positif yang ada di rumah kayak gitu sih. Biar orang-orang tuh juga nggak terus keluar dan apa ya, kampanye tentang dampak-dampak negatifnya juga gitu loh. Soalnya kadang orang-orang tuh pada masih bandel gara-gara itu tadi, ngerasa kalau dirinya tuh sehat padahal ya bisa aja dia kan kena kayak gitu. Oke. Ini berarti ini asik nih Man. Soalnya Dari tadi sepaneng sumpah. Iya. Dari tadi sepaneng. Nah sekarang kita ganti pertanyaan aja deh daripada sepaneng-sepaneng. Aku punya pertanyaan nih. Kan ini kan masih masa-masa Lebaran kan? Nah masih masa-masa Lebaran. Lebaran di rumah aja. Biasanya kan Lebaran kayak jalan-jalan atau makan di luar atau istilahnya berkunjung ke sanak saudara lah. Gara-gara di rumah aja, kalian ngapain di rumah coba? Lebaran gini. Aduh. Penasaran aku soalnya. apa Mil? Ya Mila dulu deh coba. Aduh, sumpah ya gabut banget ya. Kalau di rumah tuh kayak ya kumpul-kumpul biasa sih sama keluarga, tapi lebih sepi karena keluarga dari ibu itu dia ini dikit gitu loh jumlahnya daripada tempat ayah. Makanya ya udah aku cuman kumpul bentar terus sholat gitu kan kemarin, terus kita ini bagi-bagi THR. Cuman ya tau lah kalau misalnya udah gede ya, kalau udah gede tuh biasanya nggak dikasih banyak gitu kan, jadi kayak cuma ngeliatin aja tuh, ngeliatin terus habis itu fit call sama teman-teman sama grup-grup kayak gitu buat menyambung silaturahmi. Kamu dapat THR gak Mil? Dapet cuy, tapi dikit banget, parah. Kayak apa sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya tapi alhamdulillah sih. Dibanding tahun lalu, Iya, penurunnya dibanding berapa tahun persen? lalu nggak ada 50%, bro. Ya Allah. Ya ternyata THR-nya turunnya. THR-nya dapat Kayak Dari apa? Dari via GoPay apa dari apa? enggak, dari langsung Oh, saudara langsung. ngasih gitu. Cuman kayak ya udahlah. Maksudnya langsung yang saudara dekat sini gitu loh, dekat sini satu lingkungan kayak dikasih. Nih gitu. Oh berarti tetap ini ya, tetap ada yang apa istilahnya tetap datang ke rumah gitu kan ya? Tapi kan maksudnya masih kompleks keluarga gitu loh cuy. Jadi kayak cuman keluarnya ya cuman kayak sebelahan gitu rumahnya. Oh, berarti emang rumahnya dekat-dekatan ya? Iya, kalau di sini gitu. Oke, terus ini kan dari Milan nih. Terus dari Rizky mana tadi Rizky? halo. Nah, gimana Riz? Kamu di rumah Lebaran ngapain aja? Kan nggak boleh keluar kan? Rumahmu lah yo gembokan terus toh. Ya jadi di rumahku gembokan terus ya, perintah dari sang ibunda untuk menjaga rapat rumah ya seperti itu. Kalau di rumah ngapain aja ya, kebetulan sejak 2 bulan mulai di rumah aja tuh ya benar-benar nggak keluar rumah gitu kan, cuma ke teras paling luar. Kegiatan yang dilakuin aku sebisa mungkin bisa tetap misalnya sehat sama produktif gitu ya, jangan sampai cuma tiduran main HP doang gitu. Kalau aku sih main TikTok sih Ban, tapi TikToknya ini Mohon maaf produktif. ya kali itu ya TikTok, Enggak, TikTok itu tuh emang produktif loh. Kamu tuh nah lagi Harus viral tahu. banget di masa corona. Awalnya kan mungkin orang-orang pada nggak apa mandang sebelah mata TikTok, tapi sejak kita di rumah aja, kita banyak menghabiskan waktu di rumah, populasi orang yang bermain TikTok itu semakin banyak. Dan ternyata kontennya nggak cuma joget-joget doang nih Wan, Pak. Konten-kontennya banyak yang kayak ngedukasi, kasih tips-tips masak, terus tips-tips apa ya, seputar daily life tuh banyak banget. Jadi aku kalau buka TikTok ya senang aja gitu, ada yang hiburannya, ada yang edukasinya gitu. Dan aku pun Kayaknya juga TikTok darimu nggak ada yang beredukasi ya, Sak ya? belum on proses Oh, lah, belum. pelan-pelan. TikToknya Susang tuh OTW edukasi. Nah, on proses ya. Awalnya yang hiburan-hiburan dulu lah. Kasih biar orang kan pada betah di rumah lihat TikTok gitu kan.
Selain itu ya ngerjain ada tawaran beberapa project ngurus ini juga. Sekarang aku masih ini buka les privat buat anak SMA karena udah mau puas kan. Pendapatannya berapa, Sang? Dia dapur. Ya kayak gitu. Ya sama sekali-sekali olahraga lah ya kan. Masa Oh iya, nanti amin, gampang sakit Sinom kan. Coffee. Olahraganya apa emang ya? Olahraganya ya main TikTok sih. Itu bukan Olahraga. olahraga. Oke, baik. Paling kayak push up, sit up, back up, terus sama joget-joget depan kaca gitu. Yang penting gerak lah. Iya. Ya boleh lah, boleh lah. Boleh ya. Sebahagianya Sungsang aja lah ya. Yang penting tetap produktif lah. Ya. Aku mau tanya, kan tadi Mila juga tanyain kayak THR-nya gimana, lancar gak? Apa Tuh. penurunan atau malah ada peningkatan? Ya meskipun kita tahu sekarang itu kayak banyak apa sih ya kemudahan kayak uang digital gitu ya. Tapi sama aja itu kayak apa malah berkurang ya kayak gitu. THR kan menipis sekali. Ya awalnya dari kayak keluarga besar, om, tante gitu kan, sepupu lah terus sekarang cuma dari ya bapak ibu aja gitu. Pas minta ke om ini nggak ada THR tang. Nah jawabnya, lo kalau mau THR ya ketemu langsung. Waduh ya wes nggak dapet. Jadi berkurang nih, aduh. Harusnya kamu bilang Riz, loh kan sekarang kan harus di rumah om. Mending transfer aja om. Iya. Nih kasih rekening kayak gitu. Ya bisa ya, open lagi dah. Oh. Nah itu kan tadi tentang kegiatan kalian di rumah, terutama pas lebaran ya. Terus THR juga turun ternyata kita semua, aku juga termasuk turun. Kamu nggak dapet coy. Wah masa sih Ngapain Mar? THR? Masa gak dapet? Nggak dapet, aku sampai rumahku kan sepi. Ya masa dari saudara-saudara gitu? Nggak ada yang datang. Ya gitulah ya. Transfer Pagi-pagi GoPay. Mending Nanti kamu yang ngasih aku THR. Kan kamu juga udah sukses tuh bisnisnya tuh. Wih, nah. Oh, Oh, iya. Amin. Jangan lupa beli Sinom Coffee guys. Oke. Wah, tiba promo coba. Ada AdSense-nya. Ada AdSense ya. Oke lanjut. Kan tadi habis kegiatan nih lebaran. Terus apa ya? Kan pasti kalau di rumah aja tuh gabut. Akhirnya kalian berusaha untuk produktif. Nah dari produktif itu tuh apa yang udah kalian hasilin? Misal kayak Sungsang tadi apa ngeles ya? Les privat. Nah ngeles kan berarti ada hasilnya lah istilahnya. Nah kalau Mila sendiri nih, mungkin ada nggak kayak kamu berusaha untuk produktif terus yang istilahnya yang menghasilkan lah gitu? Kalau misalnya untuk menghasilkan uang sebenarnya enggak ya, aku lebih ke gimana aku tuh upgrade diri aja sih. Aku merasa kalau misalnya ketika aku karantin ini aku tuh bisa loh ternyata melakukan hal-hal yang nggak pernah aku lakukan sebelumnya. Misalnya aku itu coba buat belajar keyboard. Aku tuh belajar keyboard lewat YouTube doang. Nah terus habis itu kemarin alhamdulillahnya udah tuh belajar sampai stage berapa ya waktu itu? Baru sampai stage 3 atau 4 gitu. Terus habis itu aku tuh juga mulai baca-baca buku tentang self gitu loh, tentang diri kayak gitu. Misalnya apa sih yang harus kita lakuin di dalam kehidupan ini, terus habis itu tujuan apa sih yang sebenarnya tuh kita cari kayak gitu. Terus juga di samping itu aku tuh sebenarnya masih ada UAS, jadi aku sekarang juga lagi nyari itu sih literatur buat UAS sendiri sama kaget. Oke, next. Lanjut Mil. Terus habis itu aku juga ini ngerjain tugas event gitu. Jadi kalau misalnya menghasilkan uang tuh enggak, cuman aku lebih ke gimana caranya aku ngupgrade diri. Oh iya, aku juga masak, jadi aku menghasilkan masakan. Udah itu aja. Mau daftar Master Chef ya? Betul, aku besok nyaingin Chef Renata by the way. Oh gitu. Betul. Berarti ini Mil, berarti kamu bakal punya tato di punggung gitu Mil? Di Kan sini. Chef Renata kan Biar di kelihatan. punggung. Saya pakai data.
Dijidat biar kelihatan. Dah, tuh iya iya. Oh. Oh iya keren juga ya. Apa kan mata satu gitu. Paruh ya. Enggak jalan dong. Jangan, Jangan. jangan. Parah nih. Akhir zaman Oke. nih. Berarti Mila ini ya di rumah tuh mengupgrade diri, terus apa masak, terus apa lagi tadi? Ya pokoknya masih UAS juga ya Mil. Masih. Ya kasihan masih UAS. Aku libur loh, aku libur. Aku udah libur dari tanggal 13 loh. Oh, iya. Susah masih UAS apa udah selesai? Udah selesai. Ya udah, berarti tinggal kamu Mil. Orang-orang sombong nih. Kalau kuliahnya sendiri kalian pada lancar nggak? Lebih enakan PSBB apa lebih enakan biasa sih? Karena kan gak kuliah. Jangan dong. Jangan kayak kuliah. Jangan. Tolong lah. Ngasal nih. Enak kuliah offline sih, ketemu langsung. Tetap kuliah offline ya? Iya, tetap kuliah Kan offline kuliah- sih. Kan kuliah online kan bisa ditinggal bobo gitu. Iya sih, bener. Justru Berapa kali? itu. Berapa kali ya kalian tinggal tidur kuliah? Aduh, berkali-kali deh tinggal tidur waktu kuliah. Sama. Bobrok. Sambil rebahan, terus ketiduran. Tapi ini sih apa? Kalau aku pribadi ya, aku merasa bahwa waktu kemarin itu waktu zaman-zaman masih kuliah ya, masih kuliah semester 2 itu kan kayak apa ya? Nah, aku ya kan ini aku tuh udah nggak ada, biasanya offline tuh nggak ada tugas. Kukira waktu online tuh bakal ada tugas, ternyata sama aja, tetap gak ada tugas. Nah kan tetap gabut kan aku nggak tahu tuh kayak aku ini tuh sebenarnya kuliah apa enggak sih kayak gitu. Nah terus ya apa ya, gara-gara itu aku juga gap, jadi itu sekitar sebulanan itu aku nggak ngapa-ngapain. Aku juga sekarang sebulannya nggak ngapa-ngapain. Aku terakhir kuliah kayaknya 1,5 bulan yang lalu deh. Soalnya kuliahku diundur gitu. Enak ya. Tuh. Itu kan kuliah tadi. Kalau misalkan kan aku yakin nih teman-teman di sini pasti aktif organisasi ya. Nah, tempat dikit nih. Kan kalau misalkan di beberapa tempatku tuh kayak ada hampir setengah program kerja itu kan dihilangin. Nah, kalau misalkan partnya teman-teman gimana nih? Dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Aku ya. Terserah. Ya. Kalau dari aku untuk organisasi yang ada di kampus di jurusan tuh yaitu kebanyakan dipangkas kalau enggak dialihin. Jadi gimana tujuannya sama tapi bentuknya online. Misal kalau bisa ngadain kayak seminar gitu, seminarnya online gitu. Sama banyak gencarin itu di akun sosial media kayak Instagram, official account gitu, bener-bener kayak postingannya diperbanyak seedukatif mungkin kayak gitu. Kayak gitu. Sedih nggak? Ya sedih sih, ya udah makin sepi tapi ya gimana lagi ya. Apa itu ya? Kalau Mila Aku juga sama kayak Sungsang. Prokerku tuh kebanyakannya nggak terlaksana, apalagi yang untuk bagian eksternal yang misalnya kunjungan-kunjungan kayak gitu. Cuman kayak seminar masih tetap jalan sih, kemarin ada seminar. Terus kita juga ada proker baru yang penggalangan dana gitu, karena kan untuk bantu teman-teman kita kayak gitu. Terus ada juga event yang kan kita kan di event itu harus kenal satu sama lain. Nah, bondingnya itu lewat video call itu juga ada kayak asik gitu. tuh. Bonding lewat video call tuh gimana ceritanya tuh, Pak? Ya nanti nge-video call satu-satu gitu terus kayak tanya, kamu gimana, liburan, kamu gimana, karantina gitu kayak gitu. modus. Iya modus, nanti ketemu tuh sama yang cakep-cakep tuh. Wah, Boleh itu Sang dicoba Sang. Cuci aku mata. yang kenal. Ya yang dipengen Mila kan kayak gitu, yang ketemu yang cakep. Nggak ada yang guys, bercanda guys. Ah masa sih Mil. Canda tapi kalau serius juga boleh ya Mil ya. Nah. Bener. Ya. Saya mau tanya juga nih. Karena ini kan COVID kayaknya nggak selesai ya. Kalau menurut teman-teman Iya. sendiri kira-kira COVID selesainya kapan nih? Kira-kira aja, nggak usah mikir-mikir dalam-dalam. Kira-kira aja. Siapa dulu nih? Tadi kan sudah Sungsang, coba Mila.
aku masih pesimis ya jujur, kayak orang-orang tuh mikirnya Indonesia bakalan selesai tuh baru apa bentar apa sih deket-deket inilah kayak gitu, bahkan udah dikatain new normal, kayak kita tuh paling akhir loh, negara kita tuh paling akhir kena COVID, istilahnya tuh kayak kita aja baru kenal bulan apa sih itu, Januari Februari ya kayak gitu, padahal negara-negara lain udah dari 2019 gitu kan. Nah terus habis itu kita juga masyarakatnya masih banyak yang ngeyel kayak gini, masih banyak yang beli baju lebaran bahkan kemarin ke mall. Terus habis itu juga di jalan sekarang udah rame-rame banget. Aku kayak pesimis deh kalau misalnya bakal selesai deket-deket ini, mungkin ya kalau nggak tahun depan ya entah tahun depannya lagi baru bener-bener 2 tahun lagi kehidupan bisa tuh berarti ya, normal. Mbak? Bisa 2 tahun lagi, kayak aku nggak ngerti, ini aja kita belum gelombang kedua loh, bisa aja ini habis ini karena orang-orang udah pada lengah nih terus muncul tuh gelombang kedua. Ya amit-amit sih, cuman kayak kayaknya menurutku COVID nggak selesai deket-deket ini. Oke, berarti kalau katanya Dr. Ugam skenario pesimistik ya berarti ya. Oke. Nah, itu kan tadi udah bilang, kalau Sungsang gimana nih? Kalau aku ya kurang lebih hampir sama kayak Mela sih, dalam artian tidak memperkirakan kalau bakal selesai bulan depan, kayaknya enggak. Tapi ya wallahu alam sih sebenarnya, mungkin 3 bulan 4 bulan lagi gitu kan. Kalau bisa sih akhir tahun 2020 mah selesai, amin gitu. Yang jelas kalau bisa agar semakin cepat itu emang perlu kerjasama yang bagus sih, baik dari internalnya setiap individu ataupun dari eksternal, yaitu dari pemerintah. Itu emang harus saling bekerjasama, terutama pemerintah mungkin kebijakannya harus selalu ditelaah, dievaluasi yang paling tepat yang mana diterapkan, terus rakyatnya paham, rakyatnya nurut, insya Allah bakal cepat selesai. Harus butuh kerjasama yang bagus sih. Kalau bisa ya tahun selesai. Oke, semoga aja semakin cepat semakin baik lah ya. Oke, ini berhubung udah hampir setengah jam, kira-kira kita mau kasih closing statement kali ya, Wan ya? Gimana sorry tadi aku ngambil cas. Nggak apa-apa. Ini kan udah setengah jam nih, kira-kira kita minta closing statement aja kali ya dari Sungsang sama Mila. Closing statement aja. Tentang apa closing statement ya, Wan? Kira-kira. Ini apa yang harus dilakukan di rumah? Nah, oke, mulai dari siapa dulu nih? Mila atau Sungsang? Oke, Mila dulu. Silahkan, Mil. Oke, teman-teman, jadi karena kita semua pengen banget COVID ini cepat selesai, nah sebisa mungkin kita kan tetap melakukan kegiatan yang produktif di rumah aja. Nah, aku punya saran nih buat teman-teman semuanya. Kita bisa aja membaca buku-buku tentang apa ya, hal-hal yang bisa membuat diri kita itu jauh lebih baik. Terus kita juga bisa upgrade skill-skill yang kayak masak. Terus habis itu misalnya kalian bisa main musik kayak gitu, kalian silahkan main musik kayak gitu. Terus jangan lupa kalau bisa sih tetap ini ya, dikurangi ya keluar-keluarnya, karena kita nggak pernah tahu di luar itu kita ketempelan sama virus apa gitu, teman-teman. Aku merasa tersindir yang tadi yang keluar. Astagfirullah, Ridwan. Masih nggak keluar, astagfirullahaladzim. Ya kan tuntutan pekerjaan, Pak, harus keluar. Baik, yang penting protokol kesehatannya ini ya, cuci tangan, Aman pakai masker ini lo gitu pakai ya. ini ada masker nih lo, aku pakai masker. Oke, baik. Ya deh, diyain aja deh kalau. Susang, yuk. Kalau dari aku tetap jaga kesehatan, jaga kondisi psikologisnya, kurangilah takut-takut. Jadi dalam artian nggak apa kalau kita emang sedang urgent atau urusan pekerjaan kita harus keluar rumah, tapi yang penting protokol kesehatan dijalankan dan jangan lengah, terus jangan takut. Jadi bukan orang yang nantang atau sok berani, tapi jangan takut karena ternyata memang kalau kita takut tuh itu nggak sih lebih cenderung rentan terkena penyakit kan, imunitasnya lebih lemah gitu. Terus kalau bisa kita semua tangkallah berita-berita hoax, terutama sumber-sumber yang nggak bertanggung jawab dari mungkin WhatsApp misalnya orang tua kita yang mungkin sangat rentan, itu harus kita sering ajak diskusi dan
Ya karena berita-berita hoax yang menakutkan kadang-kadang malah bikin kita takut dan nurunin kesehatan kita kan. Jadi tetap jangan takut, berani aja, tangkal berita hoax, tetap produktif di rumah. Kayak gitu. Mantap. Keren banget nih Mila sama Sungsang. Kita nggak salah undang ini berarti. Ya, undang online sih tapi. Udah online. Oke, mungkin gitu aja nggak sih, Pak? Wajah. Terima kasih banyak nih Sungsang sama Mila udah mau nyeloin waktunya. Ya, makasih Buat banyak. bincang-bincang santai sama Ova dan Ridwan. Mm-mm. Ya, ini sebenarnya apa kita ngundang kalian juga gara-gara kita nggak ada konten, kita bingung daripada channelnya mati kan ya, mending diisi konten gitu. Dan ini juga dari apa saudara Akmal ini ngasih ide kayak gini. Akmal Mana suaranya nanti diedit ya, semestinya suaranya ya. Akmal kayak gitu. Ya itu ya makasih banget udah mau join di meeting lagi apa podcast ini. Semoga kalian berdua sehat selalu. Amin. Amin, Terus kalian juga juga ya. Siap, semakin produktif. Amin. Semoga nilainya untuk semester ini dapat bagus. Amin. Dan semoga kalian yang misalnya masih mencari sesuatu, misal cari kegiatan atau mungkin cari jodoh kali ya, semoga cepat ketemu. Amin. Semoga Ridwan juga cepat. Ova gak usah cari lagi ya, Ova gak usah. Oh, fotonya. Astagfirullah. Ova gak usah nyari. Aku dizalimi. Oke. Ya udah, Makasih banyak juga nih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita atau mungkin lihat di YouTube. Jangan Iya, bosan-bosan sama kita. Dan karena juga kita nggak ngebosenin dok. iya, ada. Dan tunggu juga konten-konten dari kita selanjutnya. Iya betul. Dan Jangan lupa subscribe, like, komen. like, komen, terus juga follow podcastnya Hujan di Teladan, ada di Spotify, ada di Apple Podcast, ada di Google Podcast, di Anchor, semua platform podcast ada. Gila nggak sih? Gila banget. Keren. Dan Betul, mungkin kedepannya kita akan bikin TikTok, nah itu kita juga ya gitulah pokoknya. Ya pokoknya intinya Oke. buat kalian semua produktif. Oke. Betul. Kalau gitu sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. Dadah. Dadah.